Bab 1226 Niat Buruk. Kata-kata macam apa itu? Egi tidak sesempit itu. Namun, temperamen Egi agak mudah dan dia tidak suka berbicara secara tidak langsung. Jadi, aku harap kamu tidak tersinggung juga. Chu Feng tersenyum. Bai Ruochen bisa melepaskan kebencian dan mengakui kesalahannya membuat Chu Feng sangat senang. Jadi namanya Egi, tanya Bai Ruochen. Aku memberinya nama itu. Chu Feng tertawa puas. Egi bukan nama yang terdengar sangat menyenangkan. Namun, sudah sangat normal baginya untuk mengatakan nama itu. Selain itu, Egi sudah menerima nama yang tidak biasa ini. Kalau begitu, apakah dia roh dunia dari dunia roh Asura? Tanya Bai Ruochen. Pada saat ini, matanya tertuju pada Chu Feng. Dia tampak agak gugup. Chu Feng mengangguk. Mendengar tanggapan Chu Feng, Bai Ruochen tampaknya telah dibebaskan dari beban. Dia tersenyum dan berkata, bukan memalukan bahwa aku telah kehilangan semangat dunia Asura Spirit World. Pada saat ini, Chu Feng kaget. Namun, setelah dia memikirkannya, dia menyadari apa yang dimaksud Bai Ruochen dengan itu. Bai Ruochen adalah seorang wanita dan Egi juga seorang wanita. Selanjutnya, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Mereka berdua telah bertarung, hanya untuk mengakhiri dengan kekalahan total Bai Ruochen. Bagaimana dia, yang selalu bangga pada dirinya sendiri, memikirkan hal ini? Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Bagaimana dia mau menerimanya? Terlepas dari apakah dia menyimpan dendam atau tidak, tetap saja tidak menyenangkan baginya untuk dikalahkan. Namun, ketika dia datang untuk memastikan bahwa Egi adalah roh dunia Asura Spirit World, itu membuatnya merasa jauh lebih baik tentang kekalahannya. Roh dunia roh Asura adalah roh legenda dunia. Kekuatan kuat mereka adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap spiritis dunia. Jadi, bahkan jika dia dikalahkan oleh Egi, Bai Ruochen bisa menerimanya. Paling tidak, dia merasa bahwa itu bukan memalukan baginya untuk kalah dari Egi karena roh-roh dunia Asura Spirit World benar-benar kuat. Egi, bagaimana? Apakah ada banyak sumber energi di sana? Setelah masalah dengan Bai Ruochen selesai, Chu Feng mempertanyakan Egi. Meskipun Chu Feng sangat peduli untuk Bai Ruochen sebagai teman, dia lebih mengkhawatirkan Egi. Ada banyak sumber energi. Semuanya telah dimakan oleh ratu ini di sini. Meskipun kedua roh dunia peri roh dunia memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada aku, mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun sumber energi. Kalau tidak akan ada alasan bagi mereka untuk mengamuk karena penghinaan dan menyerang ratu ini. Sayangnya bagi mereka, setelah aku menyerap semua energi sumber itu, kultivasi ratu ini melampaui mereka. Mencoba melawanku? Mereka hanya meminta masalah. Egi mengatakan semua ini dengan ekspresi puas. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul karakter apa Egi. Kedua roh dunia yang mencoba bersaing dengan Egi hanya meminta masalah. Namun, pertempuran saat itu seharusnya sangat pahit. Para ahli sejati seharusnya telah terbunuh sehingga sisa-sisa mereka tidak akan tertinggal, apalagi sumber energi. Namun, meskipun yang tersisa hanyalah ikan kecil dan udang kecil, ada banyak ahli tingkat kaisar setengah bela diri di antara mereka. Jika tidak, kultivasi aku tidak akan naik ke peringkat 5 raja bela diri. Sekarang budidaya ratu ini melebihi milikmu sekali lagi, Egi mengatakan kata-kata itu dengan nakal. Dari nadanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bahagia. Namun, ini juga masuk akal. Kultivasinya telah mengalami stagnasi untuk waktu yang sangat lama. Dan sekarang, dia tiba-tiba berhasil meningkatkannya, dan bahkan melampaui kultivasi Chu Feng. Bahkan jika itu bukan Egi, tetapi orang lain, mereka juga akan sangat senang. Bahkan seseorang seperti Egi yang dulunya ahli super tingkat kaisar marsial tidak terkecuali. Harus dikalahkan oleh Ratu Nona kamu benar-benar perasaan yang nyaman. Bahkan, Chu Feng juga sangat senang. Belum lagi bahwa kekuatan Egi sekarang melampaui kekuatannya sendiri, peningkatan kultivasinya juga mengangkat kekhawatiran dari pikiran Chu Feng. Operasi kali ini berakhir dengan sempurna. Meskipun semua energi sumber diserap oleh Egi, Bai Ruochen tidak merasa terlalu buruk tentang hal itu. Pertama, itu semua karena Chu Feng bahwa dia berhasil datang ke tempat ini. Baginya untuk bisa mengikutinya sudah merupakan manfaat besar yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng. Kedua, roh dunianya sendiri yang lebih rendah daripada Egi. Bahkan jika mereka gagal mendapatkan apapun, mereka tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Sama seperti ini, perjalanan energi sumber berakhir, dan Chu Feng dan Bai Ruochen kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun, karena jalan menuju tempat tinggal Bai Ruochen kebetulan melewati tempat tinggal Chu Feng, keduanya bepergian bersama. Ketika Chu Feng kembali ke kediamannya, langit sudah gelap. Namun, ketika dia tiba di tebing di mana rumah kayunya berada, dia menemukan sesosok yang mondar-mandir di depan gerbang dan sesekali melihat sekeliling. Setelah diperiksa dengan cermat, baik Chu Feng maupun Bai Ruochen terkejut. Orang yang datang adalah Ye Qing. Saudara junior Chu Feng, akhirnya kamu kembali.
Aku hampir berpikir bahwa kamu tidak tinggal di sini. Yoh, adik junior Ruo Chen juga hadir. Setelah melihat Chu Feng dan Bai Ruo Chen, Ye Qing buru-buru dan rajin berjalan. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Chu Feng meliriknya dengan tidak antusias. Sikapnya tidak dingin atau hangat. Adapun Bai Ruo Chen, dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Ye Qing. Saudara junior Chu Feng, aku tahu pasti ada beberapa keluhan di antara kami. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada kamu, karena aku memang yang salah saat itu. Sebenarnya, aku datang hari ini tanpa tujuan lain selain menawarkan permintaan maaf kepada kamu, Ye Qing berbicara dengan ekspresi rendah hati. Ah, kakak senior Ye Qing, kamu terlalu sopan. Kami dari sekolah yang sama, tidak ada keluhan di antara kami. Jadi, tidak perlu bagimu untuk meminta maaf. Melihat bahwa Ye Qing datang untuk meminta maaf, Chu Feng tersenyum ringan. Saudara junior Chu Feng benar-benar individu yang berpikiran terbuka. Aku, Ye Qing, benar-benar terlalu berpikiran sempit. Aku merasa malu dengan inferioritas aku. Bagaimana dengan ini? Saudara junior Chu Feng, demi meminta maaf kepada kamu, aku sengaja menangkap beberapa permainan di Nine Spirits Paradise. Aku pribadi akan memasaknya dan menyiapkan pesta untuk kamu. Lihat waktu, sudah terlambat sekarang. Ini adalah waktu yang tepat untuk makan malam. Saudara junior Chu Feng, saudara perempuan junior Ruo Chen, bagaimana kalau datang ke tempat aku untuk menikmati masakan aku? Kami sesama saudara bela diri dapat mengambil kesempatan ini untuk mengobrol juga, saran Ye Qing. Mendengar undangan Ye Qing, Bai Ruo Chen, yang sangat penuh perhatian, diam-diam mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Chu Feng, pria ini memberi aku perasaan yang sangat menyeramkan. Aku merasa bahwa dia tidak dengan tulus mengundang kita ke tempatnya. Mari kita langsung menolaknya. Lebih baik bagi kita untuk tidak repot-repot dengan orang seperti ini. Setelah mencapai level mereka, mereka tidak perlu berbicara untuk mengirim transmisi suara, itu bisa dilakukan hanya dengan pikiran. Dengan demikian, meskipun mereka berdiri saling berhadapan, Ye Qing tidak tahu bahwa Bai Ruo Chen dan Chu Feng berbicara melalui transmisi suara. Meskipun aku mungkin bisa menerima undanganmu, saudari junior Ruo Chen memiliki hal-hal yang harus dia selesaikan. Aku takut dia tidak akan bisa pergi. Namun, yang mengejutkan Bai Ruo Chen, Chu Feng tidak menjawab sarannya dan malah mengatakan kata-kata itu kepada Ye Qing. Oh, karena adik junior Ruo Chen memiliki sesuatu yang perlu dia rawat, maka aku tidak akan memaksanya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ye Qing agak kecewa. Namun, dalam sekejap, ia melanjutkan, jika demikian, saudara junior Chu Feng, apakah kamu bersedia untuk datang? Aku punya waktu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar-benar hebat kalau begitu. Saudara junior Chu Feng, tolong ikuti aku. Masakan aku adalah kualitas terbaik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat bahwa Chu Feng menerima undangan, Ye Qing segera sangat gembira. Kakak senior Ye Qing, tolong memimpin jalan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Segera, tubuh Ye Qing bergerak dan dia mulai memimpin. Chu Feng, kamu benar-benar pergi? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa bahwa Ye Qing ini memiliki niat buruk. Jika kamu benar-benar pergi, maka kamu pasti harus berhati-hati saat makan makanannya. Aku takut dia mungkin memasukkan racun ke dalam makanan. Melihat bahwa Chu Feng pergi, Bai Ruo Chen buru-buru memperingatkannya. Chu Feng berbalik dan tersenyum ringan pada Bai Ruo Chen. Pergi dan panggil tetua Wei dan tetua Zhou Quan. Setelah itu, cari aku dengan lokasi jimat. Ingat, jika tidak ada yang terjadi, jangan tunjukkan dirimu. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, ia berubah menjadi badai dan mengikuti Ye Qing. Pada saat ini, Bai Ruo Chen bingung. Namun, dia segera menyadari, dan tahu niat Chu Feng. Dengan demikian, tubuh lemahnya bergerak dan dia mulai terbang ke arah lain. Bab 1227 menampilkan keterampilan sedikit sebelum seorang ahli. Ye Qing tidak membawa Chu Feng ke kediamannya. Sebaliknya, dia membawanya jauh ke pegunungan. Ada tanah kosong jauh di dalam pegunungan. Di atas tanah kosong adalah formasi kecil. Formasi ini bukan sesuatu yang utama, itu hanya formasi untuk mengawetkan makanan. Benar saja, setelah formasi ini dibuka, beberapa hidangan yang mengepul dengan panas muncul. Itu semua makanan lezat yang terbuat dari daging hewan. Menurut Ye Qing, seseorang harus makan buruan liar di pegunungan. Hanya dengan melakukan ini rasa makanan akan menjadi yang paling otentik dan terbaik. Ayo, saudara junior Chu Feng, duduklah di atas batu besar ini. Hanya dengan melakukan ini seseorang dapat mengalami keindahan alam. Makan daging kelinci panggang milikku di atas batu ini pastilah yang paling otentik. Ye Qing meletakkan semua hidangan yang dibuatnya di atas batu besar di tanah kosong. Baiklah, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia melompat, mendarat di atas batu dan duduk dalam posisi bersila. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan menarik kaki kelinci dari kelinci panggang. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mulai memakan dirinya dengan makanan. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Qing tidak banyak berubah. Namun, sudut bibirnya terangkat sedikit melengkung. Itu adalah senyum yang lahir dari konspirasi yang berhasil. Namun, yang mengejutkan Ye Qing, pada saat kaki kelinci yang tampak lezat masuk ke mulut Chu Feng,
Chu Feng tiba-tiba mengambilnya kembali. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Chu Feng menatap Ye Qing dan berkata, "Kakak senior Ye Qing, tidak mungkin ada racun pada kaki kelinci ini kan? Saudara junior Chu Feng. Kata-kata macam apa itu? Bagaimana mungkin aku bisa menaruh racun pada daging kelinci?" Alis Ye Qing sedikit berkerut saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa kaulah yang menaruh racun di atasnya, mengapa kamu begitu panik?" Chu Feng tersenyum sambil mengejek. Dengan flip pergelangan tangannya, dia mengambil jarum perak dan memasukkannya ke kaki kelinci. Setelah dia menariknya dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jarum perak, Chu Feng merasa lega dan menggigit kelinci. "Kaki. Kakak senior Ye Qing, sekarang aku mencicipinya, kelinci ini benar-benar dipanggang dengan sempurna. Ini sangat sesuai dengan seleraku." Chu Feng dengan senang hati memakan makanan lezat dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat adegan ini, kulit Ye Qing menjadi sangat jelek. Dia berkata, "Saudara junior Chu Feng, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sangat tidak mempercayai aku. Bahkan jika aku mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan kepada kamu sebelumnya, aku tidak mungkin mencoba untuk melukai kamu, bukan? Bagaimana kamu bisa begitu waspada terhadap aku? Saudara senior Ye Qing, orang harus jujur. Kamu bahkan telah membuat formasi pembunuhan, bagaimana kamu masih bisa mengatakan bahwa kamu tidak punya niat untuk menyakiti aku?" Chu Feng mengangkat kepalanya dan tertawa mengejek. "Apa, kamu?" Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ye Qing langsung berubah. Namun, segera setelah itu, ekspresi ganas dan jahat muncul di wajahnya. "Wos!" Ye Qing tiba-tiba berdiri dan membentuk segel tangan dengan satu tangan. Dengan pikiran, suara gemuruh mulai terdengar dari batu. Pada saat yang sama, batu itu mulai bergetar hebat. Ketika batu itu bergetar, batu itu mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Yang paling penting, kekuatan menarik panik dikeluarkan dari batu, menghisap Chu Feng ke atasnya dan membuatnya tidak mampu bergerak. Cahaya juga berkedip-kedip di bawah batu. Cahaya berubah menjadi bentuk melingkar dan mulai menyebar dengan cepat. Dimanapun cahaya berlalu, segala macam simbol dan rune mulai muncul di tanah. Karena simbol dan rune saling terkait, jaring besar dibuat. Jaring terus berkembang dalam ukuran. Pada akhirnya, itu membentuk penghalang, naik ke langit dan saling berhubungan dengan dirinya sendiri. Penghalang benar-benar menutup Chu Feng dan Ye Qing di dalamnya. Yang paling penting, ketika formasi ini selesai, penindasan yang menakutkan mungkin mulai menelan formasi dari semua arah. Meskipun penindasan itu tidak terlihat, itu sangat menakutkan. Sebelum itu, wajah dan tubuh Chu Feng mulai berputar. Bahkan tulangnya mulai mengeluarkan suara retak, seolah-olah mereka akan pecah. Namun, Ye Qing benar-benar baik-baik saja. Dia sama sekali tidak di bawah pengaruh formasi. Pada saat ini, Ye Qing tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi puas dan ganas di wajahnya. Dia menunjuk Chu Feng dan melolong dengan tawa, "Chu Feng, yang akan berpikir bahwa kamu akan memiliki hari seperti itu juga. Jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat luar biasa? Jadi bagaimana jika kamu berhasil melihat melalui formasi yang sudah aku siapkan? Formasi ini didirikan oleh aku melalui penggunaan pusaka berharga keluarga aku. Kekuatannya sangat tak terbatas. Belum lagi kamu, praktis tidak ada yang di bawah tingkat Half Martial Emperor akan dapat melarikan diri. Hari ini, kamu pasti akan mati." Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng yang sedang diputar tanpa henti menjadi pucat. Dengan ekspresi yang sangat bingung, dia berkata, "Kakak senior Ye Qing, tidak ada keluhan atau dendam di antara kami, mengapa kamu harus melakukan ini padaku? Apa yang salah? Apa yang terjadi dengan sikap angkuh kamu sebelumnya? Apa yang terjadi dengan kesombongan kamu sebelumnya? Sepertinya kamu juga hanya sebanyak ini. Karena kamu ingin tahu mengapa aku akan membunuhmu, maka izinkan aku membiarkanmu mati dalam pengertian. Murid terkuat dari Departemen Meramu Obat, hanya satu saja yang cukup. Tidak perlu ada 3 murid," Ye Qing berkata dengan jahat. "Kalau begitu, kamu tidak hanya berencana untuk membunuhku, kamu juga berencana untuk membunuh saudari junior Ruo Chen?" tanya Chu Feng. "Kalian berdua adalah ancaman bagiku. Namun, kamu adalah ancaman terbesar. Aku akan membunuhmu dulu dan kemudian aku akan mengambil waktuku untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya," kata Ye Qing. "Kami dari sekolah yang sama, namun kamu, demi keegoisanmu, ingin membunuh kami. Mungkinkah kamu tidak takut para tetua menegur kamu?" tanya Chu Feng. Kentut tua itu. Bahkan jika mereka menyelidiki masalah ini, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa akulah yang melakukan ini. Aku telah memikat kamu ke tempat ini sehingga bahkan jika aku membunuh kamu di sini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Selanjutnya, kekuatanmu melebihi kekuatanku. Jadi, bahkan jika mereka mencurigai seseorang, mereka tidak akan mencurigai aku. Bahkan jika mereka mencurigai aku, tanpa bukti, apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku? Kamu ditakdirkan untuk mati dengan keluhan yang tersisa. Berbicara sampai titik ini, ekspresi puas di wajah Ye Qing menjadi semakin padat. Tawanya tumbuh semakin keras. Dia merasa bahwa dia sangat cerdas dan rencananya sempurna. "Ye Qing, meskipun aku tahu bahwa kamu adalah individu yang menyeramkan,
aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi jahat ini dan tidak pernah berharap kamu melakukan hal seperti itu. Di mana hati nurani kamu pergi? Tanya Chu Feng. Kamu benar-benar berbicara banyak tentang sampah. Jika kamu ingin bertanya, maka tanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan itu di dunia bawah. Sayangnya, tidak akan ada orang yang menjawab pertanyaan sampah yang kamu ajukan. Berbicara sampai titik ini, Ye King jelas menjadi tidak sabar. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan kemudian, dengan pikiran, energi di wilayah daratan ini menguat. Dia berencana untuk menghilangkan Chu Feng pada saat ini. Tunggu, aku masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Izinkan aku untuk selesai mengatakan itu. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara sekali lagi. Jika kamu memiliki kata-kata, maka ucapkan dengan cepat. Jika kamu memiliki kentut, maka kentutlah dengan cepat. Aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir untuk berbicara, kata Ye King dingin. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghapus ekspresi menyakitkan yang dia tunjukkan sebelumnya. Dengan senyum mengejek, dia dengan ringan berkata, apakah kamu yakin bahwa kamu akan dapat membunuh aku dengan formasi pembunuhan kamu ini? Kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng? Ye King langsung menjadi pucat karena takut dan gelisah memenuhi hatinya. Dia berhenti ragu-ragu dan memberikan segalanya untuk mengaktifkan formasi pembunuhannya ini. Bas, namun, sudah terlambat. Dengan pemikiran dari Chu Feng, Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuhnya. Selain kultivasinya meningkat, energi roh emas juga muncul dari tubuhnya, mengelilinginya dan kemudian berubah menjadi perisai pelindung yang menutupi dirinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dua tangan Chu Feng berubah tanpa henti. Saat tangannya terus berubah, energi roh emas yang dipancarkan dari tubuhnya mulai meningkat tanpa henti. Pada saat yang sama, tanda dan simbol mulai muncul pada mereka. Segera, formasi besar selesai. Kekuatan formasi ini sangat luar biasa. Dengan gemuruh yang keras, riak-riak mulai menimbulkan kekacauan dan angin kencang muncul ke segala arah. Adapun formasi pembunuhan Ye King yang telah ia dirikan dengan pusaka keluarganya yang berharga, tidak hanya dihancurkan, ia sendiri terlempar ke tanah oleh angin kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat formasi yang dihancurkan oleh Chu Feng dan batu yang telah kehilangan semua warna, Ye King tercengang. Wos, tepat pada saat ini, sosok Chu Feng mendarat dan berdiri di samping Ye King. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata, aku lupa memberitahumu ini. Dalam hal penyempurnaan senjata dan meramu obat, aku hanya melakukannya secara membabi buta. Namun, dalam hal menyiapkan formasi, sebelum kamu benar-benar menunjukkan sedikit keterampilan kamu di hadapan seorang ahli. Hanya formasi milikmu ini, saat aku berani memasukinya. Berarti aku sudah tahu metode untuk mematahkannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan formasi untuk membunuh aku. Berbicara di sini, mata Chu Feng bersinar tajam. Itu adalah mata surganya. Mata surganya melintas dalam sekejap. Namun, meskipun ini masalahnya, pesona mata surga hadir dengan sendirinya. Merasakan kekuatan mata surgawi Chu Feng, Ye King begitu ketakutan sehingga dia mulai meneteskan keringat dan kulitnya berubah pucat. Dia bisa merasakan bahwa mata surgawi Chu Feng sangat kuat. Itu seperti kekuatan yang bisa melihat melalui apapun. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa bodohnya mencoba membunuh Chu Feng dengan formasi. Bab 1228 bersalah dan layak dihukum. Ye King, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Chu Feng tersenyum di wajahnya saat dia berjongkok dan menatap Ye King di depannya. Chu Feng, aku, Wu Uwa. Ye King ingin mencoba dan menjelaskan dirinya sendiri. Namun, yang mengejutkannya, Chu Feng tiba-tiba menginjak dengan kakinya dan dengan kejam meremukkan perutnya. Menginjak Chu Feng tidak hanya secara langsung mematahkan tulang belakang Ye King, itu juga menyebabkan dia muntah seteguk darah. Ye King, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, teriakan marah terdengar. Setelah itu, dua sosok mendarat dari langit. Kedua orang ini adalah Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan. Tetua, selamatkan aku. Chu Feng mencoba membunuhku. Ketika Ye King melihat dua tetua manajemen ini, dia menunjukkan ekspresi melihat penyelamatnya. Mengabaikan rasa sakit punggung yang patah, dia mengerahkan kekuatannya dan merangkak kedua tua-tua, memeluk paha Tetua Zhou Quan. Tetua Wei menundukkan kepalanya dan bertanya, Ye King, kamu mengatakan bahwa Chu Feng berusaha membunuhmu? Itu benar, itu Chu Feng, dia mencoba membunuhku. Karena niat baik, aku mengundangnya untuk makan malam. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa ia merasa bahwa aku akan memengaruhi pek masa depannya, menjadi penghalang baginya di departemen pembuatan obat dan akhirnya memutuskan untuk membunuh aku. Jika bukan karena kedatangan sesepuh, aku khawatir bahwa aku akan kehilangan hidup aku secara tragis di sini hari ini. Chu Feng ini benar-benar terlalu kejam. Kami dari sekolah yang sama, namun dia sebenarnya memiliki niat jahat seperti itu terhadap aku. Tetua, kamu harus menegakkan keadilan untuk aku. Ye King berpura-pura sangat bersalah dan mulai menyaingi Chu Feng, menempatkan semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya pada Chu Feng. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, Tetua Zhou Quan yang tidak berbicara sepanjang waktu benar-benar memberi tamparan yang keras pada Ye King.
Tamparannya sangat kuat. Tidak hanya membuat setengah dari wajah Ye King cekung, meninggalkannya dengan bekas tangan yang besar dan memar yang berdarah, itu juga hampir menghancurkan setengah dari tengkorak Ye King. Tamparan tiba-tiba menyebabkan Ye King berguling-guling di tanah. Karena tidak mampu berbicara, dia hanya bisa berteriak kesakitan. Namun, selain sakit, ia juga dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa tetua Zhou Quan, yang selalu mencintainya, tiba-tiba akan menamparnya. Ye King, kamu bisa berhenti berpura-pura. Kedua tetua telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Penampilanmu yang sebenarnya sudah terbuka. Agar kamu masih mencoba menjebak Chu Feng, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Tepat pada saat ini, Bai Ruochen perlahan keluar dari hutan. Mendengar kata-kata itu, Ye King tiba-tiba menyadari. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat, dia berbaring di tanah dan mulai bergetar tanpa henti. Namun, meski begitu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Itu karena dia tahu bahwa bencana besar akan menimpanya. Kamu binatang, aku telah memikirkan kamu dengan sangat sia-sia. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu tercela ini. Aku, Zhou Quan, benar-benar buta telah mengundang kamu ke departemen pembuatan obat kami. Tetua Zhou Quan menggertakkan giginya. Matanya merah padam dan niat membunuh memenuhi tubuhnya, menyebabkan seluruh wilayah bergetar hebat. Dari ini, dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Jika kita ingin membawanya kembali ke Departemen Hukuman dan melaporkan kejahatannya, itu akan memalukan bagi Departemen Pembuatan Obat kita. Namun, mempertahankan murid seperti itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Cepat atau lambat, dia pasti akan mencoba melakukan sesuatu yang jahat lagi. Jadi, lebih baik menyelesaikan masalah ini di tempat. Zhou Quan, dia adalah murid yang kamu undang. Kamu harus secara pribadi berurusan dengannya, Tetua Wei berkata. Yakinlah, dihadapkan dengan murid sampah seperti dia, aku, Zhou Quan, pasti tidak akan lunak. Zhou Quan melambaikan lengan bajunya. Segera, langit menjadi gelap dan angin kencang muncul. Karena aura ini yang tampaknya mampu membawa kehancuran ke dunia yang menyebar, wilayah ruang ini sepertinya akan memenuhi tujuannya. Kekuatan Half Martial Emperor benar-benar menakutkan, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Martial. Pada saat langit berubah cerah, Ye King sudah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Tidak ada jejak kehidupan dalam dirinya lagi. Chu Feng, Ye King mencoba membahayakanmu. Dengan demikian, sumber energinya akan menjadi milik kamu. Anggap itu kompensasi, kata Tetua Zhou. Terima kasih kakak. Mendengar itu, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan mengisap energi sumber Ye King dari tumpukan tulangnya. Meskipun energi sumber Ye King tidak banyak berguna untuk Egi saat ini, Chu Feng bukan seseorang yang menyia-nyiakan makanan gratis. Boom! Ketika Chu Feng selesai menyerap energi sumber Ye King, Tetua Zhou Quan melambaikan lengan bajunya sekali lagi dan menyebabkan ledakan angin muncul. Badai ini langsung menghancurkan tulang Ye King sampai tidak ada yang tersisa. Meskipun metode Tetua Zhou Quan kejam dan dia memiliki ekspresi marah di wajahnya sepanjang waktu, Chu Feng memperhatikan bahwa ada jejak kesedihan di matanya. Tidak peduli apa, Ye King adalah seorang murid yang sangat dipikirkan oleh Tetua Zhou Quan. Selanjutnya, dia telah mengajar Ye King banyak pengetahuannya. Karena itu, meskipun dia harus mati karena kejahatannya yang mengerikan, bahwa Tetua Zhou Quan akan merasa sedih tentang hal itu juga normal. Chu Feng tidak merasa antipati terhadap sentimen Tetua Zhou Quan. Sebaliknya, kesan baiknya pada Tetua Zhou Quan meningkat. Itu karena reaksi Tetua Zhou Quan menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, namun juga sangat penuh kasih sayang dan benar. Chu Feng, simpan batu itu di sana. Itu adalah harta yang mampu meningkatkan kekuatan formasi roh kamu. Terutama membunuh formasi, itu akan bisa membuat mereka lebih kuat. Simpan ini juga. Seperti sumber energi Ye King, pertimbangkan itu sebagai kompensasi. Ketika Tetua Zhou Quan berbicara, dia melemparkan Cosmos Sack kepada Chu Feng. Itu adalah Ye King's Cosmos Sack. Terima kasih, Tetua Zhou. Setelah dia menerima Cosmos Sack, Chu Feng tersenyum. Itu karena ada beberapa harta karun di Ye King's Cosmos Sack. Tidak hanya ada beberapa royal armament yang berkualitas, ada juga banyak harta langka dan aneh. Terutama bahan ramuan obat, ada lebih banyak dari apa yang dimiliki Chu Feng sendiri. Setelah itu, Chu Feng mengambil batu itu juga. Itu karena batu itu juga harta, itu sebenarnya bahkan lebih berharga daripada barang-barang di Cosmos Sack. Jika seseorang dapat memanfaatkan batu dengan benar, ia akan dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Seseorang datang. Tiba-tiba, Tetua Wei melemparkan pandangan tajamnya ke cakrawala yang jauh. Benar saja, 3 sosok segera terbang. Mereka adalah orang-orang dari surga 9 roh. Ketika mereka bertiga turun, pertama-tama mereka dengan sopan menyapa Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan. Baru kemudian mereka berkata, para senior, Tuan Sima telah selesai mengatur formasi. Dia ingin mengundang kalian semua kembali ke gua. Oh, dia benar-benar menyelesaikan ini dengan cepat. Mendengar kata-kata itu, Tetua Wei sedikit terkejut. Namun, keterkejutannya segera digantikan dengan kebahagiaan.
Itu benar, itu jauh lebih cepat daripada apa yang kami pikir akan dilakukan. Tetua Zhou Kuan juga memperlihatkan ekspresi kebahagiaan. Sepertinya dia benar-benar lupa tentang kesedihan dari kematian Ye King. Pembukaan diagram 9 roh ilahi terlalu memikat hati para spiritualis jubah emas. Sama seperti ini, dipimpin oleh dua tetua manajemen, Chu Feng dan Bai Ruochen kembali ke gua. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa tetua dari Departemen Meramu Obat sudah di gua. Selanjutnya, di bawah bimbingan orang-orang dari Surga Sembilan Roh, semakin banyak tetua dari Departemen Meramu Obat-obatan kembali ke gua. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi antisipasi. Pada saat ini, yang menarik perhatian Chu Feng dan perhatian semua orang adalah formasi di kedalaman gua. Formasi ini tidak terlalu besar. Selain itu, dari melihat itu, orang tidak bisa mengatakan apa yang kuat tentang formasi ini. Namun, dengan pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa formasi ini, pada kenyataannya, sangat dalam dan luar biasa. Pada saat ini, Sima Huoli dan Tetua Hongmo masing-masing duduk di kedua sisi formasi dan beristirahat dengan mata tertutup. Jelaslah bahwa mereka selesai mengatur formasi ini. Bab 1229 Formasi Pemecah Segel Roh Dunia. Benar-benar tak tahu malu. Kamu semua berlari di sini lebih cepat daripada orang lain setelah mendengar bahwa formasi telah selesai dan bahwa diagram 9 roh ilahi akan segera ditampilkan. Sungguh, kalian orang-orang dari Gunung Qianwut adalah pahlawan yang benar-benar berani yang tidak akan mengambil keuntungan kecil. Benar-benar orang dengan kulit yang sangat tebal. Tepat pada saat semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Semburan kata-kata yang tajam dan tidak baik tiba-tiba terdengar dari luar gua, mengganggu suasana hati semua orang. Memalingkan kepala mereka kembali ke suara itu, mereka melihat seorang wanita cantik berjalan ke dalam gua mengikuti para penjaga surga 9 roh. Itu adalah Sima Ying. Sima Ying tidak hanya mengucapkan kata-kata yang merusak suasana hati itu, dia juga mengucapkannya sambil melihat kerumunan dari Departemen Pembuatan Obat-obatan. Selanjutnya, tatapannya telah mendarat di Chu Feng. Itu adalah tatapan penuh dengan niat buruk. Dari ini, orang bisa mengatakan betapa dia membenci Chu Feng karena dia menang melawannya. Diajak bicara dengan cara seperti itu oleh Sima Ying, orang-orang dari Departemen Meramu Obat-obatan semua marah dan mengertakkan gigi. Bahkan mata Bai Ruochen yang indah berkedip-kedip karena marah. Namun, hanya Chu Feng yang tidak marah. Alih-alih dia tersenyum berseri-seri ketika memandang Sima Ying. Yoh, Miss Sima. Mendengar kata-kata kamu itu, tampaknya kamu menyiratkan bahwa kamu sangat terhormat. Karena kamu yang terhormat ini, tidak perlu bagi kamu untuk melihat diagram 9 roh ilahi, bukan? Omong kosong, diagram 9 roh ilahi ini adalah kakekku. Wajar bagi aku untuk datang dan melihatnya. Namun, kualifikasi apa yang kamu semua miliki? Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya membantahnya tetapi juga membingungkannya, Sima Ying segera marah. Aku pikir kamu salah. Bukannya kami bersikeras datang ke sini. Sebaliknya, kakekmu yang mengundang kami ke sini. Lebih jauh lagi, izinkan aku memberitahumu ini, jika bukan karena tetua kita Hongmo, bahkan jika kakekmu memiliki diagram Nine Spirits Divine, kamu masih tidak dapat melihat isinya. Karena dia tidak akan mampu mengaktifkannya, seseorang harus teliti. Kita semua, termasuk tetua Hongmo, telah menempuh perjalanan jauh dan lama untuk datang ke sini semua demi membantu kakekmu mengaktifkan diagram 9 roh ilahi. Namun, kamu berbicara kepada kami dengan cara yang buruk. Cari di dalam hatimu, apakah kamu bahkan memiliki hati nurani? Mungkinkah kamu dianggap manusia? Melihat betapa licik dan sulitnya Sima Ying, Chu Feng menghapus senyum di wajahnya dan menegurnya dengan keras. Kamu, dikecam oleh Chu Feng sedemikian rupa, meskipun Sima Ying marah, dia tidak bisa berkata-kata. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal. Namun, dengan temperamen Sima Ying, ia secara alami tidak akan menyimpan keluhannya yang tak terucapkan. Karena dia tidak bisa menang dengan alasan, dia hanya bisa membalikkan yang benar dan yang salah. Dia menunjuk Chu Feng dan menyerang dengan kejam, kamu benar-benar berbicara seolah-olah kamu adalah seseorang yang istimewa. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika tidak ada tetua kamu Hongmo, kakek aku masih akan dapat mengaktifkan diagram 9 roh ilahi. Kalian semua, enyahlah. Surga 9 roh kami tidak menyambut kamu. Enyahlah. Keluar dari surga 9 roh kami. Aku benar-benar tidak pernah melihat gadis yang kasar seperti kamu. Kami tidak cukup tidak malu untuk bersikeras tinggal di sini. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, kami akan pergi sekarang. Pada saat ini, tetua Zhou Kuan yang telah diam sepanjang waktu benar-benar marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan mulai memimpin semua orang keluar. Lebih buruk lagi, kamu tidak boleh kasar. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada orang tua kamu dengan cara seperti itu? Tepat pada saat ini, Sima Huoli, yang matanya tertutup, akhirnya berbicara. Tidak hanya dia membuka matanya, dia juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. Jelaslah bahwa dia telah mendengar semua yang dikatakan Sima Ying sebelumnya. Pada saat yang sama dia membuka matanya, tetua Hongmo juga membuka matanya. Dia memandang ke tetua Zhou Kuan dan yang lainnya dari Departemen Meramu Obat-obatan. Zhou Kuan, apapun yang terjadi, kamu adalah tetua manajemen Gunung Qianwut kami.
Bagaimana kamu bisa menurunkan diri ke level anak? Agar kedua tokoh agung itu berbicara pada saat bersamaan, baik Zhou Quan maupun Sima Ying tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka dengan patuh kembali ke formasi. Namun, Chu Feng mengerutkan kening pada saat ini. Meskipun tetua Hong Mo maupun Sima Huoli tidak menunjukkannya dengan jelas, dia memperhatikan bahwa aura mereka sangat lemah dan kondisi mental mereka juga tidak sehat. Adapun pelakunya yang menyebabkan mereka berdua menjadi seperti ini, kemungkinan formasi ini. Meskipun mereka berdua mengatur formasi lebih cepat dari yang mereka perkirakan, jelas bahwa mereka telah membayar harga yang cukup besar untuk mengatur formasi ini dengan cepat. Semuanya, kami membuatmu menunggu. Sekarang, mari kita rasakan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Roh bersama-sama, dan lihat persis rahasia macam apa yang tersembunyi dalam diagram Sembilan Roh Ilahi ini. Diagram Sembilan Roh Ilahi akan terbuka sekarang. Semua orang yang hadir akan dapat melihat pemandangan suci ini. Ketika Sima Huoli berbicara tentang hal ini, dia mengeluarkan diagram Sembilan Roh Ilahi sekali lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan diagram Sembilan Roh Ilahi ke udara. Pada saat diagram Sembilan Roh Ilahi dibuka, kepala Sima Huoli yang penuh dengan rambut merah mulai bergetar liar. Adapun tetua Hong Mo, dia juga mulai dengan sepenuh hati mengaktifkan formasi. Saat formasi diaktifkan, tidak hanya memancarkan cahaya di seluruh, lapisan demi lapisan energi roh tingkat kerajaan yang terlihat mulai memasuki diagram Sembilan Roh Ilahi. Energi roh tingkat kerajaan ini bukanlah energi roh tingkat kerajaan biasa, itu berkali-kali lebih kuat daripada energi roh tingkat kerajaan Sima Huoli dan tetua Hong Mo sendiri. Dengan demikian, ketika energi roh ini memasuki diagram Sembilan Roh Ilahi, diagram Sembilan Roh Ilahi segera mulai berubah. Tidak hanya itu, dengan cepat berubah dari pemandangan palsu. Bagian-bagian lukisan yang hancur itu segera menyatu satu sama lain dan membentuk segudang rune dan simbol yang berkeliaran di Nine Spirits diagram. Diaktifkan, diagram Sembilan Roh Ilahi diaktifkan. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan ada yang mulai bersorak keras. Aktivasi diagram Sembilan Roh Ilahi memunculkan kedalaman tak terbatas yang tak terbatas bagi para spiritualis dunia. Namun, semuanya tergantung pada individu itu sendiri, seberapa jauh mereka dapat memahaminya. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir benar-benar fokus pada diagram Sembilan Roh Ilahi. Tidak dapat mengalihkan pandangan darinya dan dengan sepenuh hati menontonnya sambil terus berubah tanpa henti. Selain itu, mereka tidak hanya menggunakan mata telanjang mereka untuk melihat diagram Sembilan Roh Ilahi. Mereka juga menggunakan segala macam teknik observasi untuk membantu mata telanjang mereka. Namun, dalam hal kemampuan observasi, itu akan menjadi mata surgawi Chu Feng yang paling kuat. Di hadapan mata surga, siapa yang mungkin bisa melawannya? Di hadapan mata surga Chu Feng, hampir semua yang ada di dalam diagram Sembilan Roh Ilahi terungkap di hadapannya. Apa objek mistis diagram Sembilan Roh Ilahi ini? Tampaknya Dewa Sembilan Roh benar-benar luar biasa. Teknik roh dunianya telah pasti mencapai tingkat yang menakutkan. Kalau tidak mungkin baginya untuk memahami kedalaman roh dunia yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menjadi bersemangat. Itu karena dia benar-benar melihat terlalu banyak misteri dalam diagram Sembilan Roh Ilahi. Dia menemukan banyak formasi yang menakjubkan. Ada formasi pembunuh, formasi pertahanan, formasi penyembuhan, formasi penyembunyian dan bahkan semua jenis metode untuk membuat terowongan roh dunia. Namun, yang paling menarik perhatian Chu Feng bukanlah formasi ini. Sebaliknya, itu adalah metode kultivasi khusus. Itu adalah metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam teknik roh dunia. Jika seseorang berhasil menguasai metode kultivasi ini, seseorang akan dapat terhubung dengan energi roh tingkat kerajaan dan menjadi spiritis dunia jubah kerajaan. Ini jelas merupakan jalan pintas tercepat bagi seorang spiritis dunia jubah emas untuk menjadi spiritis dunia jubah kerajaan. Namun, tepat pada saat Chu Feng benar-benar asyik dengan metode kultivasi itu, Egi tiba-tiba berteriak padanya, "Chu Feng, cepat lihat ke sana, lihat formasi itu." Setelah mendengar teriakan Egi, Chu Feng mengalihkan matanya ke arah yang ditunjuknya dan menemukan bahwa ada teknik formasi di samping metode kultivasi itu. Teknik pembentukan itu sangat mistis. Dari pandangan sekilas, Chu Feng tahu bahwa formasi ini luar biasa. "Egi, kamu mengenali teknik pembentukan ini?" tanya Chu Feng dengan takjub. "Jika tebakan aku benar, itu adalah teknik formasi tabu," kata Egi. "Teknik formasi tabu, apa itu? Apa gunanya?" tanya Chu Feng. "Formasi pemecah segel roh dunia," kata Egi. Bab 1232 Jenis Tabu. Formasi pemecah segel roh dunia. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar dengan takjub. Chu Feng tahu tentang teknik formasi tabu. Mereka adalah hal-hal yang tidak diizinkan untuk digunakan atau formasi yang akan bertentangan dengan tatanan alam. Mereka jauh lebih berbahaya daripada keterampilan marsial tabu. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan Egi, Chu Feng dapat mengatakan bahwa teknik formasi tabu ini harus terkait dengan roh dunia. Maka, ia bertanya, "Egi, apa sebenarnya penggunaan teknik formasi tabu ini yang membuat kamu sangat mementingkan itu?" Chu Feng
Teknik pembentukan ini mampu membuat roh dunia yang kamu kontrak menjadi roh jahat, kata Egi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Menjadi roh jahat? Maksud kamu apa? Dengan kata lain, selama kamu tahu teknik pembentukan ini, kamu akan bisa membiarkan roh duniamu meninggalkan ruang roh duniamu. Dunia kesadaranmu, itu kemudian akan bisa hidup berdampingan denganmu di duniamu sebagai makhluk hidup yang mandiri. Selain itu, kamu tidak akan melukai diri sendiri karena kamu melepaskan roh dunia kamu dari tubuh kamu, kata Egi. Tapi Egi, kamu sudah menyebutkan sebelumnya bahwa selama roh dunia meninggalkan tubuh roh dunia, mereka akan melanggar hukum roh dunia. Meskipun mereka akan dapat terus hidup di dunia ini, mereka akan menjadi roh jahat. Tidak hanya mereka akan diikat oleh kutukan, mereka akan selamanya tidak mampu kembali ke dunia roh mereka sendiri, dan hanya bisa melayang melalui kehidupan di dunia ini. Bukankah begitu? Mungkinkah kamu ingin menjadi roh jahat? Chu Feng mulai panik. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi bingung seperti ini. Itu karena Chu Feng tahu tentang roh jahat. Ketika dia pertama kali memasuki makam kaisar di Provinsi Azure dari 9 provinsi, dia telah menemukan roh jahat. Dari itu, dia tahu betapa kuatnya roh jahat, serta betapa menakutkan dan sedihnya mereka. Roh jahat dulu adalah roh dunia. Ketika roh dunia menjadi sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka melampaui tuan mereka, mereka kemudian bisa melahap tuan mereka. Setelah tuan mereka dilahap, mereka pasti akan mati. Namun, semangat dunia akan tetap ada. Hanya, tanpa ikatan dari seorang roh dunia akan kehilangan hubungan mereka dengan tanah air mereka, dan selamanya tidak akan dapat kembali ke dunia roh. Namun, secara alami ada alasan mengapa banyak roh dunia bersedia menjadi roh jahat. Adapun alasannya, itu sebagian besar karena satu hal, sumber energi. Itu benar, itu adalah sumber energi. Alasan mengapa sebagian besar arwah dunia bersedia untuk membuat perjanjian dengan arwah dunia dan datang ke dunia ini untuk melayani mereka adalah demi satu hal, sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang hanya ada di dunia ini. Namun, energi sumber mampu dengan cepat meningkatkan kekuatan roh dunia. Selama mereka bisa mengumpulkan cukup sumber energi, pertumbuhan roh dunia akan sangat menakutkan. Adapun metode untuk mendapatkan energi sumber, itu sebenarnya sangat sederhana, satu hanya perlu membantai orang lain tanpa henti. Namun, sangat jarang seorang spiritualis dunia memulai pembantaian untuk semangat dunia mereka. Umumnya, mereka akan menemukan energi sumber untuk roh dunianya melalui pertemuan kebetulan. Ketika mereka dapat menemukan energi sumber, mereka akan berusaha mendapatkannya. Namun, mereka tidak akan berusaha untuk bersikeras mendapatkan sumber energi untuk semangat dunia mereka dan dengan sengaja membantai yang tidak bersalah. Yang mengatakan, jika roh dunia ingin melepaskan diri dari seorang roh dunia, mereka akan dapat memperoleh energi sumber untuk diri mereka sendiri dengan membunuh para ahli dengan cara yang tidak terkendali. Seperti ini, pertumbuhan mereka akan sangat cepat. Namun, Chu Feng tidak ingin Egi menjadi roh jahat. Dia tidak ingin dia membayar harga yang sangat besar demi kekuasaan. Belum lagi bahwa roh jahat akan dibenci oleh semua orang dan membawa ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba membunuhnya. Hal yang paling penting adalah bahwa Egi tidak akan dapat kembali ke dunia roh Asura setelah menjadi roh jahat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap di dunia ini dan menerima penghinaan dari semua orang. Meskipun Egi sudah tidak mampu untuk kembali ke dunia roh Asuranya, karena dia disegel dalam tubuh Chu Feng. Dia akan dapat kembali ke dunia roh Asura begitu dia memecahkan segel yang mengikatnya dan memulihkan kekuatannya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak ingin Egi menjadi roh jahat. Ini adalah alasan utama mengapa ia menjadi bingung. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, dia khawatir tentang Egi. Tidak, kamu pasti tidak bisa. Egi, dengarkan aku. Meskipun kamu berada di bawah kendala yang sangat berat sekarang, kamu harus percaya kepada aku. Pasti akan ada hari di mana aku akan membuka segel-segel kamu dan memulihkan kekuatan semula. Egi, kamu tidak harus mencari manfaat instan, oke? Percayalah padaku. Ketika dia memikirkan hal ini, Chu Feng mulai panik sepenuhnya dan mulai dengan tulus menyarankan Egi untuk tidak melakukannya. Idiot, siapa bilang aku akan menjadi roh jahat? Ratu ini telah hidup benar-benar baik-baik saja, tidak mungkin dia akan melakukan hal sebodoh itu. Masih ada banyak hal yang perlu aku lakukan di dunia roh Asura. Bagaimana aku bisa pergi dan memutuskan jalan untuk kembali ke rumah? Setelah mendengar Chu Feng dengan sungguh-sungguh mendesaknya, Egi memaksa diri untuk tersenyum. Namun, dia sangat senang. Itu karena dia bisa mengatakan betapa Chu Feng mengkhawatirkannya. Bertahun-tahun berada bersama Chu Feng, membantunya, menemaninya dan tumbuh bersamanya, tidak sia-sia. Benarkah? Chu Feng skeptis dengan kata-katanya. Tentu saja, Egi mengangguk dengan pasti. Kamu gadis, kamu membuatku takut sampai mati. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia bertanya, karena kamu tidak berencana untuk menjadi roh jahat, lalu mengapa kamu ingin aku mempelajari teknik pembentukan ini? Idiot. Tahukah kamu seberapa kuat teknik pembentukan ini? Itu memungkinkan seseorang untuk tidak terluka sedikitpun ketika membiarkan roh dunianya menjadi roh jahat. Itu adalah hal yang sangat luar biasa,
Sesuatu yang sangat dirindukan oleh banyak spiritis dunia, namun tidak mampu digenggam. Aku dapat menjamin kamu bahwa formasi pemecah segel roh dunia ini jelas merupakan hal yang paling menakjubkan dalam diagram 9 roh ilahi ini. Itu akan memungkinkanmu untuk memisahkan roh dunia dalam tubuhmu agar bekerja untukmu tanpa membahayakan tubuhmu, kata Egi. Tapi, semua roh dunia adalah makhluk hidup. Jika mereka memilih aku dan memutuskan untuk mengikuti aku, itu berarti mereka mempercayai aku. Bagaimana aku bisa tega, tanpa alasan atau sebab, membahayakan mereka dengan mengubahnya menjadi roh jahat? Chu Feng masih merasakan banyak antipati untuk formasi pemecah segel roh dunia. Idiot, kamu masih belum mengerti niatku? Kamu secara alami tidak boleh menurunkan roh-roh dunia yang kamu pedulikan kepada roh-roh jahat. Namun, bagaimana dengan roh-roh dunia yang mengancam kamu? Mungkinkah kamu ingin menyegelnya di tubuh kamu sepanjang hidup kamu? Egi berkata. Egi, maksudmu? Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar. Dia akhirnya mengerti apa maksud Egi. Dia paling jelas berbicara tentang roh dunia lain yang tersegel dalam dirinya, semangat dunia yang sangat menakutkan dan sangat kuat. Itu benar, aku berbicara tentang itu. Kekuatannya saat ini sangat melebihi milikku. Tidak mungkin bagi kamu untuk mengendalikannya. Paling tidak mungkin bagimu untuk mengendalikannya sebelum menjadi Martial Emperor. Namun, aku punya metode yang bisa membuatmu mengendalikannya. Metode ini tidak hanya akan membuatnya sehingga tidak akan bisa mengancam keselamatan kamu, itu juga akan menjadi bersedia untuk digunakan oleh kamu. Adapun metode ini, membutuhkan dua teknik pembentukan, dua teknik formasi tabu yang sangat mendalam dan kuno. Dulu, aku tidak memberitahumu tentang metode ini karena aku tidak tahu bagaimana mengatur teknik pembentukan. Dan aku tidak yakin apakah akan ada orang di duniamu yang tahu cara mengatur semacam itu teknik pembentukan tabu. Ini karena asal dari kedua teknik formasi tabu itu benar-benar terlalu agung, namun, aku sekarang telah menemukan salah satu dari keduanya. Justru formasi pemecah segel roh dunia ini. Dengan bahkan formasi pemecah segel roh dunia ditemukan, aku percaya bahwa formasi lain mungkin ada di tanah suci martialism juga. Selama kamu mengendalikan kedua teknik formasi tabu itu, kamu akan bisa mengendalikan Asura World Spirit lain di tubuhmu, kata Egi.